Akhirnya ada hafalan. Jadi dari saya rumuhnya seperti kayak ada orang yang ngarahin pundak saya. Terus buat saya sujudnya kayak orang yang bergerak sendiri, tapi saya sadar gitu. Saya cerita lagi. Nah, 2 hari sebelum Lebaran, saya baru bikin video yang saya upload itu. Ya itu baru 2 hari sebelum Lebaran. Jadi Habib Usman mau pergi kemana? Saya telepon, Bib, please jangan pergi dulu, karena harus ada Habib di dalam video ini. Akhirnya ada gerakannya Habib Usman di dalam video itu persis seperti yang saya dapatkan ketika saya sholat sendiri. Saya bilang, Bib, kenapa? Saya sholat sendiri, tapi tiba-tiba saya ragu, tapi saya paksakan, akhirnya saya bisa. Itu jangan-jangan jin ya, Bib. Terus kata Habib Usman gini, karena dari awal lo mau masuk Islam, lo selalu minta tentang sempurnakan sholat. Jadi dijawabnya langsung, ketakutan lu tentang sholat, ya Allah langsung jawab. Saya langsung gini, iya ya Bib, udah dari situ udah gak ada orang lagi, saya udah bisa, gak butuh lo out. Jadi saya jalan sendiri dan udah bisa, ya alhamdulillahnya. Kalau ada rasa keraguan kita, tapi kita berani mengungkapkan, ya Allah jawab. Allah cepat jawab. Dan alhamdulillahnya, alhamdulillahnya walaupun ditinggal Habib, tapi ya Allah sendiri langsung yang mungkin membantu untuk Karoben Musuh bisa langsung sholat dengan sempurna, gitu kan. Masya Allah sekali. Nah, mau nanya lagi Karoben Musuh, mungkin kan ini ada sebuah perubahan mungkin ya dari Karoben Musuh yang dulunya Nasrani sekarang ke Muslim. Perubahannya apa sih sekarang yang mungkin menjadi syarat mu'alaf nih apa? Apa ya? Mungkin orang yang lihat kali ya. Kalau saya sih kerasa ngejalaninnya sih normal biasa aja kan. Cuman kalau saya jauh lebih gampang menghiraukan hal-hal yang menurut saya akan merusak fokus saya lagi ibadah gitu ya. Saya kalau dulu itu gampang kepikiran. Kalau sekarang ini terserah Allah aja lah gimana baiknya. Pokoknya yang penting dalam hidup saya nggak pernah mau curang, saya nggak mau menyakiti, udah ikuti. Bagaimana kalau udah begitu kata Allah ya saya ikutin. Lebih ikhlas saya sekarang. Ikhlas saja. Cuma nggak kayak perubahan sekarang. Mungkin kalau dulu kan biasa syuting pagi kan ya bangun pagi dong. Ya. Sekarang kan kayak ada sekarang kan udah jadi Muslim gitu kan harus melaksanain sholat subuh ya mungkin tiap hari nih walaupun nggak syuting ya harus sholat subuh juga nih kayak gitu-gitu. Ya, alhamdulillahnya saya di orang yang nggak pernah susah untuk bangun pagi sebenarnya. Tapi, ya? Iya, jadi udah terbiasa. Tapi memang jadi punya kegiatan baru. Misalnya kenapa saya nggak ngambil lagi di acara malam-malam, itu udah pasti akan terganggu jam tidurnya. Gitu. Jadi kalau masih belum ada perkembangan ya dari ini ya. Jadi nggak usah ya. Gitu. Lebih baik saya gunakan untuk yang lain. Nah, jam 9, jam 10 ya alhamdulillah sudah tidur. Terus sering terbangun jam 2:30. Jadi dari tahajud ke subuh masih sering dapat. Ya. Terus saya kalau pagi itu ada live TikTok. Habis itu siap-siap mandi masih dapat duha. Masih dapat zuhurnya. Terus kalau mau meeting saya pasti maunya setelah asar supaya nggak kepotong kan. Jadi saya selesai brownies jam 2, kalau meeting jam 3-an, ntar 3:30 kita lagi meeting ada asar, ya kan? Jadi kalau ada kerjaan saya ambilnya di setelah asar. Ya alhamdulillah beberapa pekerjaan saya yang mereka tahu gitu ya. Jadi saya selalu bilang kalau itu kepotongnya maghrib kan kadang-kadang
suka pada tancap terus. Jadi saya udah bilang dari awal, saya pasti akan minta break maghrib. Kalau setuju, saya lanjutkan. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa deh, saya di rumah aja. Ya alhamdulillah, banyak pekerjaan yang mereka memberikan saya space dan support saya jauh. Dan akhirnya setiap maghrib saya diberikan kesempatan untuk sholat dulu, baru lanjutin lagi. Lanjut lagi. Saya ada kegiatan baru lah, zaman Iya.